Oh gini, itu biasa gitu. bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Kisah kita, lu mau ibaratnya di Indonesia dulu dokter, misalnya ya lulus kedokteran atau profesi lu sebagai dokter, kayak misalnya gue sekretaris, misalnya sekretaris atau sekretaris direktur, itu tidak terpakai sama sekali. Intinya zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita bertemu lagi di KB Podcast. Kita bicara. Kali ini luar biasa ya, Gus. Ini obrolan santai antara Lala dan Gugus yang akan juga melibatkan sahabat-sahabat kita nih, teman-teman kita. Dan sekarang kita kedatangan sahabat jauh banget, tapi dekat di hati nih. Tinggalnya ini Madam France. Ayolah, gak usah kali Madam France, biasa aja. Ya, kita ada kedatangan, kalau gue bilang ya, ini dari dulu tuh gue suka banget profil dari SMP ya. Soalnya memang kelihatan beda. Nih gue bikin biar-biaran, nggak ini ya. Bikin biar-biaran tapi itu nyata, it's real. Jadi SMP Tugalan lagi. Kenapa? SMP Tugalan lagi. Iya dong. Ini teman-teman dari Tugalan nih 139. Iya benar. Nih Gus, kalau lo di 139 sempat berinteraksi dengan Susi ya, padahal gue juga dulu nggak berinteraksi banget ya karena gue orang baru. Wah, udah lama gue mama, udah lama. Kalau mau Gugus gue tahu kecilnya Gugus gimana. Pakai celana pendek bolong lagi ya. Iya, zamannya pramuka, zamannya olahraga. Ingusan masih begini ngelapnya. Aduh. Udah lama dia tuh, Bu. Udah lama. Jadi eksotis banget kalau menurut gue ya, dari warna kulit, dari profil wajah gitu. Makanya gue nggak laku di Indonesia. Lakunya sama Bulai. Mana Mas David? Ada dia lagi di ruang tamu. Oke, lanjut. Nah, ini kali ini tuh kita kepingin tahu nih ya, gimana sih ngobrol-ngobrol santai nih, bicara santai sama Susi gitu ya. Yang mungkin bisa di-share di Kita Bicara Podcast nih, atau KB Podcast Kita Bicara. Terus apa nih yang kita mau obrolin nih yang enak nih menurut lo ya, yang juga bisa jadi gitu ya, bisa jadi membuka wacana mungkin baru gitu, atau sesuatu hal yang gitu ya kepada KB listener gitu. Iya, mungkin gini ya, gue cerita perjalanan gue di sini sampai dengan saat gue masuk kerja ya. Jadi itu boleh. Kayaknya lebih, jadi ada alurnya tuh kan. Kalau gue cerita langsung to the point, gue kerja di rumah sakit, ujuk-ujuk kerja di rumah sakit gitu kan. Bingung Berarti panjang nih, durasinya panjang nih, agak panjang kali ya. Pasti kan nanti ya kan nanti dari alur yang pertama perjalanan terus ke inti yang mau yang nanti tentang yang di rumah sakit itu kan. Jadi intinya gini, pada saat untuk gue kerja di rumah sakit itu ada tahapannya, Gus. Jadi nggak tiba-tiba gue kerja di rumah sakit aja, nggak gitu. Jadi ada prosesnya juga tuh. Boleh. Jadi gini ya, pengalaman gue setelah gue tinggal di sini di Perancis. Jadi satu itu harus bisa bahasa Perancis, udah otomatis kan, karena tinggal di sini. Iya, udah pasti lah. Pasti dong. Udah pasti. Nyapa dulu dong, nyapa pakai bahasa Perancis. Oh iya. Buat KB listener. Ini apa nih? Selamat malam. Hai, apa kabar? Gitu. Kalau sekarang kan lagi hitsnya gitu. Hai, apa kabar? Oh, yang itu ya. Oh, gini. Itu biasa gitu. Gini. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien à tous? Ya, gue bukan Rimaros kali. Jadi gini. Pada sampai udah Pak Gus. Stop, nanti gigi lo kering, Pak. Jadi pada saat gue nyampe, jadi gue udah sampai di sini, gue ngambil kursus kan. Jadi tuh kalau kan gue melalui OVI, jadi melalui imigrasi kan. Jadi semuanya itu gue atau melalui imigrasi yang mengarahkan gue untuk
Kalau kita di Indonesia tuh, oke sayang, maaf ada gangguan sedikit tadi. Hai Mas David. Gue sih malah seneng. Hai. Dia izin, dia bilang katanya, gue tidur dulu. Iya, masih tidur siang. Di sini masih jam 3. Jam 3 ya? Jam 3 sore lebih nih. Iya. Terus tadi jadi gimana tuh? Jadi gue untuk bisa bahasa Perancis, gue ambil kayak kejar paket A, paket B, paket C gitu kalau di Indonesia ya. Itu tuh singkat banget. Itu asli sumpah singkat banget. Dan memang tekad gue sih waktu belum gue nyampe ke sini, gue cuma bilang ya Allah berikan kemudahan apapun untuk gue, diberikan kemudahan dan gue dapat menyesuaikan dan beradaptasi secepatnya dengan baik di sini, dengan lingkungan juga. Seasonnya lu tahu sendiri kan, di sini kan 4 season kan. Ya. Terus ya udah, terus gue belajar. Paket A-nya gue 3 bulan, paket B, C-nya itu 2 bulan, 1 bulan. Itu singkat banget, sumpah. Dan itu effortnya gue tuh bener-bener karena David pun, nama suami gue namanya David. David pun dia tuh selalu negasin, lu tinggal di Prancis nggak pakai bahasa Inggris. Jadi, karena awal-awal kita komunikasinya bahasa Inggris kan. Akhirnya gue tuh effort ke situ, belajar tuh bahasa Prancis dengan semaksimal mungkin sebisanya gue. Dan di sini itu ada kayak dibilangnya tuh Pôle emploi, kalau kita dibilangnya itu kayak departemen kerja kala ya. Itu di mana setiap warga negara asing atau luar ataupun negaranya sendiri, warga negaranya sendiri itu kalau mau mencari pekerjaan bisa melalui Pôle emploi itu. Jadi gue apply ke situ, jadi kayak ada yang membimbing gue. Ada yang membimbing gue, dilihat dengan latar belakang pengalaman kerja gue selama di Indonesia, di bidang sekretariatan kan gue di office-nya gitu kan, background pendidikan gue apa, dan itu diarahkan. Dan di sini ijazah kita, lu mau ibaratnya di Indonesia dulu dokter, misalnya ya lulus kedokteran atau profesi lu sebagai dokter, kayak misalnya gue sekretaris, misalnya sekretaris direktur, itu tidak terpakai sama sekali. Intinya zero. Diputihkan. Gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya lu mau melanjutkan dengan profesi lu seperti itu, lu harus sekolah lagi yang at least bahasa dan tulisannya itu kita benar-benar udah fasih banget lah, berarti gitu. Ibaratnya lulusan sarjana. Iya bener. Dan itu biayanya juga nggak murah, Bu. Ya, mahal banget ibaratnya gitu kan. Udahlah, oke, at least akhirnya semaksimal mungkin gue bisa, intinya dasarnya gue bisa, dan gue apply dan diarahkan sama penasehat gue atau pembimbing gue di Departemen Tenaga Kerja itu. Passionnya kemana lu? Lu mau kerjanya bagian apa, di bidang apa lu gitu kan? Gue mikir-mikir, gue nggak tahu entah gimana. Jadi di sini tuh kayak dilihat status sosialnya juga, bukan status sosial dalam arti kata lu kaya atau enggak atau gimana. Jadi dilihat dari rata-rata pendapatan pasangannya berapa. Kalau misalnya masih di bawah UMR, itu akan dapat bantuan dari pemerintah. Tapi kalau misalnya lu udah di rata-rata atau di atas UMR, ibaratnya untuk sekolah-sekolah yang memang pemerintah dukung ya, gitu ya, dukung, itu bisa gratis. Tapi kalau yang pemerintah nggak ada profitnya, ngasih ke support gitu, gue harus bayar karena dilihat dari pendapatan suami gitu kan. Gue passionnya waktu itu di pendidikan untuk anak-anak TK. Tapi ternyata gue udah lulus tuh ujian apa segala macam, interview udah lulus, tapi ternyata dari pihak Departemen Tenaga Kerja tidak mensupport finansial gue. Dan itu lumayan, selama 6 atau 8 bulan gue sekolah, itu nanti gue lulus diploma 1 atau 2 gitu, gue nggak paham juga ya. Itu bayarnya tuh sekitar 6 sampai 7 ribu euro, lumayan Bu. Ya kan, gue mikir lagi berapa nih tuh kalau gitu, 1 euro berapa sih sekarang? 15 ya? 14 lebih kali ya? Lebih kali ya, 17 terakhir tuh 17. 15. Masa sih lo? Terakhir 17, gue 17. Gue waktu itu 2020 ada kontrak dengan ini kan, pekerjaan gitu, tapi dibayarkannya tuh ke Australia itu dengan euro. Jadi dia punya itu tuh 17 sekian. Ya itu mantap Budi Bulala. Yang ke konsultannya, ke guenya mah rupiah ya.
Jadi Ya, kan gue ngurus tetap adminnya juga. ya tetap aja kalau dikonversi ke rupiah ya gede lah. Kalau apa namanya Europe paling tinggi itu kan Euro. mata uang Europe. Euro, No, Iya, UK, Europe. euro UK nggak dulu pakai P, nggak pakai P, Oh, euro. pounds ya. Pounds ya. Pound sterling dulu baru euro. Pound baru euro. Udah lah, Ya singkat lumayan cerita. lah. Akhirnya gue mikir lagi, Gus. Bulala. Akhirnya gue mikir lagi, aduh, sayang duit gue gitu kan. Gue juga udah umur gitu kan. Ah, sudahlah, gue bilang. Gue kerja Udah yang umur. kira-kira, iya, kita harus menyadari juga ternyata kita sudah berubah. Terus dan akhirnya gue mikir gini, memang waktu itu gue punya niat sebelum gue nyampe sini nih, waktu gue masih tinggal di Bali tuh gue sebelum berangkat sini tuh gue sholat istiqaroh lah ya. Oke, gue bilang, ya Allah berikan gue pekerjaan tuh ibaratnya yang gue pengen bersosial gitu kan. Ternyata tuh didengar Tuhan ya. Percaya nggak percaya, pokoknya kalau kita berucap baik atau positif apapun pasti dikabulkan. Gue percaya. Dan anyway, itu gue jalanin dalam hidup gue, dalam hidup gue selalu berafirmasi positif. Itu beneran loh. Ya. Positive affirmation itu. Law of attraction itu gue jalanin dan dalam hidup gue itu gue list apa yang pengen gue inginin. Dan itu selama 2 tahun, berapa tahun ya? Pokoknya selama gue tinggal di sini gue 4 tahun nih. Ini gue udah setahun, gue nggak bikin list karena gue udah kerja, capek karena udah capek gitu, waktunya udah nggak ada. Sebelum gue kerja tuh gue bikin list, udah nggak sempet lagi. Itu tuh gue bikin list pokoknya setiap tahun gue bikin list. Dan alhamdulillah semuanya tercapai. Jadi gue contreng. Dan list gue itu gue taruhnya di kulkas. Ya, jadi setiap itu gue setiap baca. hari kelihatan ya. Oh ini. Secara nggak langsung kan kita baca tuh ya, mau nggak mau kan terpatri di sini ke hati itu kayak doa kali ya. Di samping itu juga ada effort gitu kan, kayak misalnya dulu pas waktu itu gue mau ngedapetin SIM, karena kerja di sini kita harus punya SIM, dan kalau kita punya SIM tuh pasti kalau mau ngelamar kerja apapun lebih mudah, karena di sini nggak kayak di Indonesia, nggak ada kendaraan umum Pak Bu. Jadi di sini kendaraan umum ada, cuman tuh nggak kayak di Indonesia, ada ojek, gampang di ada ini Grab, gitu ya, gampang diakses gitu. Di sini nggak ada, jadi memang semuanya harus serba mandiri. Udah kan dari gue tulis tuh, gue pokoknya punya SIM, gue begini, akhirnya semuanya dapat. Sampai akhirnya yang balik lagi tadi, gue harus bayar 6.000 7.000, gue mikir lagi kan. Jadi akhirnya gue ngambil formasi untuk kerja yang di hospitalier. Hospitalier, bukan hospitality ya. Pokoknya di rumah sakit deh. Hospitality itu cenderung ke ini, ke mana? Ke properti, hotel kan? Ke perhotelan. Betul. Hospitalier pokoknya gitu. Akhirnya gue ambil formasi itu selama 3 bulan kerja jadi pokoknya menangani, gue kerja untuk di rumah sakit, khusus di rumah sakit yang intinya gue menangani pasien tapi bukan babysitter ya. Jadi pokoknya gue bagian rumah sakit, gue yang men-prepare makanan mereka, pasien-pasien dari pagi, siang, malam. Escort ya, kayak pendamping gitu ya. Ya, kayak pendamping. Terus gue juga membersihkan alat-alat semuanya, termasuk kamar mereka, apa semuanya kayak gitu. Jadi gue nggak in-touch langsung ke pasiennya yang mandiin. Terus yang beda ya, kalau di Indonesia kan itu yang ngelakuin kan perawat ya. Iya, perawat betul, kan. betul. Terus ada lagi kan kalau yang jadi dipisah. Jadi kalau yang perawat itu jatuhnya kalau gue bilang sih kayak babysitter, cuman di sini dibilangnya ex-nya. Jadi pendamping, menolong si pasien dari ke toiletnya, dari makein bajunya, dari ngasih obatnya, kayak gitu-gitu. Jadi yang lebih ke personalnya. Tapi kalau gue yang eksternalnya, yang ibaratnya ngasih makan mereka, nyiapin makanannya. Gue tahu kan Bu, Pak, yang kalau misalnya di rumah sakit tuh kayak ada yang setiap pagi ngasih sarapan terus air minum. Tapi itu gitu plus lo nyuapin. Kalau ada pasien yang iya benar. Kalau ada pasien yang nggak bisa dan ex-wanyongnya itu atau babysitter ya, dibilangnya bukan perawat ya. Kalau babysitternya itu apa sih, kalau baby kan bayi ya, apa? Pokoknya sitter lah.
Gue nggak ngerti. Pokoknya babysitter lah Baby take care. anggapannya gitu. Kayak gitu. Ya sebenarnya karena ini kan pasiennya kan Udah udah orang-orang tua lanjut semua ya. Jadi udah kayak anak-anak bayi kecil, anggaplah babysitter lah ya. Nah si babysitter itu tuh hanya in touch-nya untuk just personalnya dia aja, mandiin, pakein baju, misalnya mau empuk ya empupin kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Terus ngasih ke obatnya. Nah kalau si perawat di sini itu kayak asisten dokternya. Jadi layering banget ya. Itu, jadi itu beda banget kayak di Indonesia. Jadi perawat itu bener-bener ya tanggung jawabnya tuh di tempat gue kerja rumah sakit ini. Tapi bukan hospital yang pusat hospitalnya ya. Jadi gue khusus di rumah sakit yang memang orang tua lanjut, yang sudah tua. Jadi khusus rumah sakit untuk orang tua. Jadi khusus yang punya penyakitnya Alzheimer. Oke. Bentar deh sebelum lo ini ya, biar KB listener juga tahu nih. Tadi kan kalau misalnya ngambil PAUD gitu kan, itu cost-nya tuh bisa 600 sampai 700 euro gitu kan. 6.000 sorry, 6.000 ya, 6.000 sampai 7.000 euro. Gue mau itu kalau 600 700 ya malu ya matematika agak lemot gue. Nah itu terus without supporting dari government gitu kan. Nah yang ketika lo ngambil hospitaliers gitu ya, apa tadi yang lo bilang itu cost-nya berapa tuh? Terus disupport nggak sama government untuk WNA? Itu disupport karena gue sekolahnya cuma 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan lah kurang lebih. Disupport malah gue dikasih uang saku malahan. Iya, cukup lumayan. Gue nerima sekitar 700 euro gitu setiap bulan. Untuk cukup ini lumayan, ya apa gitu biaya kan? Transportasi, terus termasuk biaya makan gitu. Nah kebetulan gue bisa beli karena gue punya, waktu itu gue masih naik bus. Jadi gue beli kita punya kartu apa sih abodemen gitu. Gue beli yang langsung sebulan, jadi lebih murah. Cuman bayar berapa ya? Gue lupa. Pokoknya itu sebulan itu sekitar 30. Jadi ada 30 poin. Gue lupa berapa sih, lupa. Gue udah lama banget itu. Pokoknya bayar nggak mahal deh. Masih cukup lumayan deh uang sakunya gitu. Seperti itu. Kalau status lo sekarang WNA atau permanent resident sih? Kalau kalau misalnya sudah punya suami gitu ya, kan berarti kan suami kan asli gitu di sananya. Belum masih WNA ya, belum sampai ini kan biasanya. Ya kan biasanya biasanya kan betul, ada, ya kan ada apa namanya limit waktunya tuh bisa apa namanya naik menjadi stay-nya udah berapa lama gitu ya. Jadi gue masih keep nationality gue Indonesia karena David minta gue tetap keep nationality Indonesia. Gue udah dapat residen, sebenarnya dibilang permanent resident sih enggak ya. Jadi gue udah dapat kayak KTP tinggal di sini untuk jangka waktu 10 tahun. Nanti pada saat sudah 10 tahun, ini ya katanya, itu gue akan diminta mau stay perpanjang 10 tahun lagi atau mau permanen. Ya, permanen.